pada pengobatan penyakit infeksi yang diambil secara acak dari berbagai sumber. Jurnal yang pertama mengambil tema tentang pneumonia dengan judul analisis efektivitas biaya antibiotik cefotaxim dan gentamicin pada penderita pneumonia pada balita di RSUD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian jurnal yang kedua yaitu mengambil topik tentang HIV/AIDS dengan judul analisis efektivitas biaya pengobatan kombinasi zidovudin, lamivudin, nevirapin, dan kombinasi tenofovir, lamivudin, efavirenz dan pada pasien HIV/AIDS di RSUD Kota Bekasi. Kemudian jurnal yang ketiga mengambil topik yaitu penyakit Clostridium difficile dengan judul Cost Effectiveness Analysis of Fidaxomicin versus Vancomycin in Clostridium difficile Infection. Baiklah, di sini akan kita langsung saja kepada inti pembahasan kali ini, yaitu bagaimana bentuk dari penelitian tersebut, kemudian sampel atau populasi, kemudian karakteristik dari subjek yang digunakan dalam ketiga jurnal tersebut, kemudian alternatif yang dibandingkan, outcome yang diharapkan dari jurnal tersebut, kemudian yang terakhir adalah perspektif dan komponen biaya yang digunakan dari ketiga jurnal tersebut. Baiklah, sebelum kita mereview bagaimana jenis-jenis penelitian yang digunakan dari ketiga jurnal yang diangkat tadi, saya akan sedikit mengulas beberapa jenis penelitian yang ada. Yang pertama adalah jenis penelitian kualitatif, di mana jenis penelitian kualitatif ini akan lebih banyak menonjolkan proses dan makna, yang mana pada penelitian ini akan menggunakan landasan teori sebagai panduannya. Kemudian yang kedua adalah penelitian dengan jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan investigasi secara sistematis, di mana penelitian ini akan lebih banyak menggunakan ilmu statistik, matematika, dan komputasi. Kemudian yang ketiga adalah jenis penelitian eksperimen. Jenis penelitian ini bersifat coba-coba, di mana dengan tujuan coba-coba ini merupakan untuk menguji sebuah hipotesa atau untuk mengenali adanya hubungan dari sebab atau akibat dengan tujuan tertentu. Kemudian yang keempat adalah jenis penelitian deskriptif, di mana jenis penelitian ini akan menggambarkan karakteristik atau populasi dari sebuah fenomena. Kemudian penelitian deskriptif ini akan lebih fokus pada menjelaskan objek yang diangkat pada penelitian tersebut, sehingga dari hasil penelitian ini akan menghasilkan sebuah jawaban dari sebuah fenomena yang telah terjadi. Kemudian yang kelima adalah jenis penelitian campuran, di mana jenis penelitian ini akan lebih kompleks dari jenis-jenis penelitian lainnya, karena di sini akan menggabungkan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Maka diharapkan dari jenis penelitian ini yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap permasalahan yang telah terjadi. Kemudian dari ketiga jurnal yang kami ambil, pada jurnal yang pertama yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan rancangan cross-sectional study pada pasien rawat inap balita penderita pneumonia dengan pengambilan data secara retrospektif pada tahun 2016. Kemudian pada jurnal yang kedua yang kami ambil yaitu menggunakan studi cross-sectional juga dengan pendekatan pengumpulan data secara retrospektif juga. Kemudian observasi non-eksperimental yang merupakan analisis deskriptif kuantitatif menurut perspektif pasien untuk memperoleh data efektivitas biaya. Kemudian pada jurnal yang ketiga yaitu menggunakan decisional analytical, di mana metode ini akan digunakan ketika terjadi suatu ketidakpastian dan akan menghasilkan sebuah keputusan setelah dilakukan penelitian tersebut. Pada jurnal ke-1 yang dibandingkan itu adalah dengan membandingkan obat cefotaxim, gentamicin dengan antibiotik tunggal seperti ampicillin atau amoxicillin. Pada jurnal kedua, alternatif yang dibandingkan adalah dengan membandingkan analisis biaya pengobatan regimen terapi A dan terapi B. Pada terapi A, obat yang digunakan adalah sidopudin, lamivudin, dan nevirapin. Pada terapi B, obat yang digunakan adalah tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Pada jurnal ketiga, alternatif yang dibandingkan itu adalah dengan membandingkan analisis perbandingan waktu yang menawarkan stabilitas dalam spesifik masalah keputusannya, yaitu status kesehatan utama yang terkait tentang penyakit, probabilitas transisi, dan biaya terkait hasil kesehatan. Yang pertama, dengan menggunakan subjek atau populasi sebanyak 30 pasien, karena 30 pasien tersebut memenuhi dalam kriteria, dan untuk karakteristik subjeknya menggunakan meso adalah level kedua, karena populasi yang diambil hanya pasien balita penderita pneumonia. Pasien pneumonia paling banyak diderita sebanyak 16 orang atau 53,3 berjenis kelamin laki-laki dan 14 orang perempuan dengan persentase 46,6%. Cenderung banyak terjadi pada balita dengan umur 2-5 tahun dengan persentase 8,3%. Dan untuk jurnal yang kedua, subjek atau populasi yang digunakan adalah pasien HIV
AIDS yang berobat ke klinik VCT RSUD Kota Bekasi pada periode 2019. Karakteristik yang digunakan level 2 yaitu meso karena populasi atau sampel yang digunakan hanya pada pasien memenuhi kriteria yang telah ditentukan peneliti, yaitu pasien yang telah mendapat terapi ARV A dan B, laki-laki atau wanita lebih dari 18 tahun, sudah menjalani terapi A atau B lebih dari 6 bulan. Dari kedua resimen terapi tersebut dapat dibedakan berdasarkan angka CDT 4 awalnya, di mana pada kelompok resimen terapi A sebanyak kurang lebih dari 50% pasien tergolong imunodefisiensi berat, yaitu sebanyak 4,6,2%. Kelompok resimen terapi B hampir 65% pasien dengan imunodefisiensi berat. Dan pada jurnal yang ketiga dengan subjek atau populasi, yaitu dibentuk dalam dua kelompok pasien, yaitu pasien berusia 18 tahun dengan CDI parah dan orang dewasa dengan kekambuhan CDI pertama. Karakteristik yang digunakan level 2 atau meso karena model ini dikembangkan untuk menyelidiki beberapa strategi yang saat ini digunakan untuk menangani wanita tidak hamil yang datang ke praktek umum di Suria dengan gejala ISK tanpa komplikasi, wanita hamil, pria, anak-anak, dan wanita dengan gejala yang menunjukkan infeksi saluran kemih bagian atas. Pada jurnal 1, parameter outcome yang dicapai yaitu obat cefotaxime menunjukkan efektivitas paling kecil sebesar 81,25%, sedangkan gentamicin menunjukkan efektivitas sebesar 85,71%. Jenis obat cefotaxime menunjukkan efektivitas paling kecil dibandingkan dengan gentamicin. Pada jurnal kedua, parameter outcome yang dicapai yaitu regimen terapi A memiliki efektivitas yang lebih baik dengan rasio efektivitas biaya atau ESER sebesar 16.227,4 kenaikan 1 sel CD4, sedangkan terapi B yang memiliki rasio efektivitas biaya CURE sebesar 28.330,7 per kenaikan 1 sel CD4 dengan perbedaan bermakna P lebih kecil dari 0,05. Pada jurnal ketiga, parameter outcome yang dicapai yaitu dengan ESER di bawah ambang batas 20.000 dan 30.000 QALY. Probabilitas memiliki ESER di bawah 20.000 per QALY ketika memvariasikan salah satu parameter yang disebutkan di atas berkisar antara 52% dan 69% pada CDI berat dan antara 65% dan 74% pada pasien dengan kekambuhan pertama. Pada jurnal pertama, perspektif yang digunakan adalah individu, karena yang dijelaskan dalam jurnal tersebut adalah perbandingan besaran biaya antara obat cefotaxime dan gentamicin yang harus dikeluarkan oleh pasien pneumonia. Dalam jurnal tersebut menjelaskan besaran biaya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit seperti biaya rekam medis, biaya pelayanan kamar, konsultasi dokter, biaya alat kesehatan dan biaya ruang kelas, biaya laboratorium, serta biaya obat pneumonia. Pada jurnal kedua, perspektif yang digunakan yaitu individu, karena yang dianalisis dalam jurnal tersebut adalah perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh pasien HIV selama menjalani terapi HIV dengan kedua regimen yang dibandingkan. Komponen biaya yang terlibat yaitu komponen biaya langsung, karena yang dianalisis adalah biaya yang bersangkutan dengan terapi HIV, meliputi biaya medis, biaya obat ARV selama 1 tahun, biaya untuk pengobatan infeksi oportunistik yang terjadi selama 1 tahun, biaya penunjang medis selama terapi ARV dalam 1 tahun, biaya administrasi dan konsultasi dokter spesialis yang tercatat di Poli RSUD Kota Bekasi selama 1 tahun. Kemudian pada jurnal yang ketiga, perspektif yang digunakan yaitu individu, karena data yang diambil adalah perbandingan biaya-biaya yang digunakan dalam perawatan kesehatan pasien penderita Clostridium difficile infection atau CDI. Komponen-komponen biaya yang terlibat yaitu biaya langsung, meliputi biaya disinfeksi, bansal, rawat inap, dan perbandingan obat fidaxomicin dan vancomycin.